Akhirnya kita akan mengerti ada kekuatan di balik materi yang kita tidak pahami. Kekuatan yang kita nggak pahami, dan kekuatan itu sangat menentukan hidup kita. Tapi munculnya ikhtiar itu dari ruang yang mana? Ada yang orang muncul ikhtiar dari ruang ego tadi, ruang force. Ada orang berikhtiar dari powernya. Enggak pada ikhtiarnya, Mas. Tapi rasanya beda. Nanti rasanya beda. Nah, itu. Nah, kalau pas orang kalau dia ikhtiarnya lewat power, nggak ada kata capek. Kan orang selalu bertanya, berarti tawakal itu nggak usah? Enggak. Beda. Orang yang pakai force, usahanya menurut ego. Oh iya. Dia berikhtiar itu menurut egonya. Tapi orang yang betul-betul bertawakal, hidup di dalam power, hidup di dalam al-amr, ikhtiarnya itu berdasarkan ilmu. Loh, ya kan? Yeah. Bahkan kehendak sendiri saja yang kita menganggap itu kehendak ego kita, bahkan nggak ada. Nah, sehingga hidup di dalam force itu menderitakan betul. Dan cirinya orang di dalam force itu kan emosinya negatif terus. Bahkan sesungguhnya force itu nggak ada, fana. Force itu sebenarnya nggak ada. Yang ada hanya power. Sekarang pertanyaannya, ini tubuh aja loh ya. Berapa persen kekuatan tubuh yang dikendalikan oleh Mas Jawahir? Kalau kita sebenarnya ya kekuatan ilahiyah gitu. Kalau dalam tasawuf ya nyebutnya kekuatan ilahiyah. Nah, sekarang kalau pertanyaannya kekuatan ego sama kekuatan ilahiyah, kuat mana? Yang nggak bisa diperbandingkan. Itu kayak setitik dibanding setitik air dibanding samudra. Gak iso dibandingkan, karena memang sama sekali tidak ada ininya ya, tidak ada bandingannya. Nah, begini, saya kasih contohnya gini. Sekarang Mas Jawahir kan hidup ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dengan cerita tasawuf saintifik. Hari ini Bah. Ya. Kan di buku-buku spiritualitas modern ya, Bah. Itu ada istilah power and force. Nah, oh iya. Power kekuatan, force kan kekuatan juga. Apa ya, gaya dan daya gitu. Ya. Nah, kira-kira pandangan tasawuf itu bagaimana Bah mengenai power and force itu? Ya, jadi sebenarnya konsep-konsep semacam itu sebenarnya konsep-konsep semacam power and force itu sebenarnya universal, Mas. Oh, universal. Ya, semua ada dalam konsep-konsep spiritualitas dimanapun ada tentang power and force atau tentang kekuatan ego dan kekuatan super ego. Bukan super ego dalam makna Sigmund Freud, bukan loh ya. Jadi power itu kan kekuatan yang jauh lebih kuat daripada force. Force itu kan kekuatan keinginan ego kita. Sedangkan power itu kan kekuatan semesta, nyebutnya kan begitu kan. Ya kalau kita sebenarnya ya kekuatan ilahiyah gitu. Kalau dalam tasawuf ya nyebutnya kekuatan ilahiyah. Nah, sekarang kalau pertanyaannya kekuatan ego sama kekuatan ilahiyah, kuat mana? Yang nggak bisa diperbandingkan. Itu kayak setitik dibanding setitik air dibanding samudra. Gak iso dibandingkan, karena memang sama sekali tidak ada ininya ya, tidak ada bandingannya. Nah, begini, saya kasih contohnya gini. Sekarang Mas Jawahir kan hidup ya. Iya. Mas Jawahir merasa memiliki tubuh. Sekarang pertanyaannya, ini tubuh aja loh ya. Berapa persen kekuatan tubuh yang dikendalikan oleh Mas Jawahir? Berapa persen? Nggak ada, 1% tuh nggak ada. Sebenarnya nggak ada sih. Ya nggak ada. Misalnya contoh diurut sekarang, diurut. Mas Jawahir mengendalikan kedipnya mata nggak? Enggak sih. Dari tadi kan enggak tau. Ya kalau pas begini bisa kita sengaja. Ya. Tetapi dari tadi yang mengendalikan kedipan mata bukan Mas Jawahir. Nafas, saya mau turun ya, turun. Yang mengendalikan Mas Jawahir bisa nafas dari pagi tidur, kecuali latihan nafas ya. Yang mengendalikan nafas Mas Jawahir bukan Mas Jawahir. Kalau Mas Jawahir misalnya latihan nafas 30 menit setiap hari, berarti 90% lebih nggak Mas Jawahir kendalikan kan? Iya. Kan 24 jam. 24 jam. Kalau yang mengendalikan Mas Jawahir mengendalikan 30 menit, ya nggak ada 5%. Nah, 5% nafas nggak dikendalikan oleh Mas Jawahir. Mata, kedipan mata, ini baru kedipan loh Mas.
Belum yang lainnya itu. Ya, belum misalnya lensa, sarafnya lensa yang bergerak di sini. Siapa yang itu bukan force. Oh, iya. Itu bukan force. Sekarang turun lagi ke mulut. Yang mengendalikan air liur keluar itu siapa? Nah coba dari tadi Mas Jawahir maam kan tadi maam kacang hijau kan. Nah, siapa yang mengendalikan gerak-gerak di sini itu? Kok bisa lidah bisa bergerak ini? Bisa merasakan juga. Bisa merasakan juga. Kok bisa merasakan? Oh ini manis, oh ini rasanya enak, rasa nggak enak gitu. Dan dirasakan oleh Mas Jawahir. Tetapi siapa yang mengendalikan? Bukan ego kan? Bukan. Nah, turun lagi ke sini di tenggorokan ini ada udara masuk, ada makanan masuk, ngelek ibu atau ngelek ini. Terus kalau sampai di ujung jari loh Mas, sampai kuku. Nah ini karena kukunya Mas Jawahir kan tumbuh loh. Iya. Tidak bisa dikendalikan juga ya. Siapa yang mengendalikan? Iya. Nah itu ini contoh yang sangat sederhana baru di tubuh kita loh ya. Belum kita bicara tentang matahari, bulan, bintang, galaksi. Wah. Jadi kalau mau membandingkan power and force, yuk gak iso dibanding, okay? Bahkan sesungguhnya force itu nggak ada, fana. Force itu sebenarnya nggak ada. Yang ada hanya power. Ya cuma kita itu kan seakan-akan punya ego kan, punya kehendak. Seakan-akan, padahal nggak ada. Contoh sekarang, Mas Jawahir kan merasa mau podcast kan ini. Iya. Nah, merasa kan. Merasa. Saya yang mau podcast. Tapi saya sekarang bertanya, Mas Jawahir yang membuat Mas Jawahir mau podcast itu siapa? Kan podcastnya yang Mas Jawahir yang mau. Iya. Tapi yang membuat mau itu loh siapa? Ya kan tiba-tiba muncul kan. Iya. Wah ya nih. Wah, ada ya? waktu luang kan, podcast ya gitu kan. Nah, siapa yang memunculkan keinginan itu? Mungkin Mas Jawahir, wah itu sudah direncanakan sejak kemarin, misalnya begitu ya. Sekarang pertanyaannya, yang memunculkan rencana kemarin itu siapa? Loh, akhirnya ujungnya ya nggak tahu. Loh, ya kan? Bahkan kehendak sendiri saja yang kita menganggap itu kehendak ego kita, bahkan nggak ada. Jadi asli ini kalau power and force itu mau banding wah, yo ra iso. Membandingkan ada yang tidak ada sama yang ada itu ya nggak bisa, Mas. Nah, itu namanya power dan force dalam perspektif yang mudah kita pahami. Seharian lah. Ya, dan dalam keseharian. Makanya menyadari power itu tidak bagaimana ya cara menyadari power, ya itu dilihat tubuh kita sendiri aja. Loh ini tadi kelewatan Mas rambut iya. Loh, rambut ini kemarin saya cukur pendek ya. Nah sekarang jadi panjang. Saya nggak sadar siapa yang mengendalikan. Mungkin bisa menjawab karena di situ ada sel-sel, ada macam-macam. Nah yang mengendalikan itu siapa? Akhirnya kita akan mengerti ada kekuatan di balik materi yang kita tidak pahami. Kekuatan yang kita nggak pahami, dan kekuatan itu sangat menentukan hidup kita. Itu namanya power. Makanya nek sampean hanya mengandalkan force, sampean akan selalu menderita. Wong force itu nggak punya daya apa-apa kok kita mau mengendalikan lewat force. Maka masuklah ke dalam power. Nah, power itu bagaimana? Nah, ini kalau dari sisi sufinya ya. Kalau dari sisi sufi begini Mas, kalau di dalam konsep tasawuf itu ada istilah al-kholqu wal amr, ya, ala lahul kholqu wal amr. Sudah pernah kita bahas di Ngerumat, tetapi kita pertegas lagi ya, biar teman-teman yang mungkin belum melihat Ngerumat bisa lihat ini. Ala lahul kholqu wal amru. Ingatlah bahwa Allah itu di dalam genggaman Allah namanya al-kholqu wal amr. Al-kholqu itu sesuatu kejadian yang kita bisa tahu sebabnya. Jadi misalnya Mas Jawahir mau kuliah, terus Mas Jawahir aku harus kuliahan gitu, naik motor berjalan dari sini lewat Manyaran, iya betul, lewat mana gitu sampai ke kampus UIN ya. Mas Jawahir tahu tadi saya dari sini ke UIN itu Mas Jawahir pahami jalannya, namanya al-kholqu. Sesuatu yang dipahami melalui hukum sebab akibat. Namanya al-amr itu tidak bisa dipahami melalui hukum sebab akibat. Namanya amr itu keajaiban, itu power namanya. Kalau al-kholqu itu force. Nah tadi seakan-akan Mas Jawahir itu seakan-akan mengetahui sebab akibatnya ya. Karena saya berjalan dari Sampangan menuju ke UIN lewatnya ini.
Kalau dirunut, dibalik ke meneh, siapa yang menggerakkan tangan Mas Jawair ngegas motor? Oh, itu kalau dirunut lagi lebih ke dalam, sebenarnya perjalanan Mas Jawair dari sini Sambangan ke UIN itu sebenarnya amer juga. Itu power juga sebenarnya, itu bukan force. Cuma kita nggak mau sadar kayak gitu. Kita masih megegeng kalau itu karena saya gitu. Sebenarnya apapun ya, Pak? Ya sebenarnya apapun. Ya sebenarnya apapun itu power. Cuma ada yang sadar, ada yang tidak, ada yang takwa, ada yang tidak. Takwa itu makna yang paling bagus itu di dalam bahasa Jawa, Mas. Kalau mau dimaknani secara lebih tepat itu eling lan waspada. Ya eling bahwa ini bukan gerak kita. Waspada itu artinya sadar. Kewaspadaan, bukan waspada maling, bukan. Waspada dalam artian conscious. Kesadaran. Nah, bahwa kita ini sadar itu namanya dalam bahasa Jawa ya, eling dan waspada. Jadi orang itu sebenarnya tugasnya bukan menciptakan power, bukan menciptakan force. Tugasnya kita menyadari bahwa semua segalanya sebenarnya adalah power. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bahwa sesungguhnya Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Loh, itu namanya power. Cuma kita itu hidup itu seringkali force. Aku harus begini. Mas Jawair contoh force itu gini, Mas. Saya harus nikah sama perempuan model begini biar pasti bahagia. Nah, saya pasti bahagia kalau dapat itu. Itu namanya sampean pakai force. Hidup mau pakai force. Ya tentu saja itu ngeten deh, yang nggak boleh itu memastikan dulu, Mas. Jadi kalau Mas Jawair punya bayangan force-nya begini. Punya force, punya al-kholqu, aku nikah sama dia, saya pasti bahagia. Ya, pasti bahagia, itu yang salah. Kalau Mas Jawair bilang saya ketoke nikah sama dia mungkin bahagia, itu boleh, Mas. Boleh saja. Boleh, tetapi bilang pasti bahagia itu salah. Nah, itu berarti sampean urip pakai force kalau pakai pasti itu. Nah, orang makanya kalau pakai force itu sering menderita. Karena force itu ya itu menderitakan memang. Karena setiap satu keinginan tercapai, mungkin akan muncul keinginan-keinginan lain, dan keinginan itu suatu saat pasti tidak tercapai. Sekarang coba tanya, presiden sekalipun, sehari ini semua keinginannya tercapai apa enggak? Ya belum tentu. Presiden loh itu, hari ini punya kekuasaan loh. Menurut kita ya, kan punya kekuasaan besar. Mungkin hari ini Arab dahar soto gak entok karena mungkin badannya sedang gak enak. Oh, sama dokter kepresidenan gak boleh, bisa kan? Bisa. Padahal dia presiden. Jadi force itu terbatas betul. Maka mengalirlah dalam aliran takdirnya. Nah, itu namanya kita hidup dalam power ya. Nah, sehingga kalau itu kan power and force kan yang memopulerkan kan Robert R. Hawking ya. Nah, itu beliau membuat level-level level-level ini kesadaran ya, level kesadaran dari yang paling bawah, yang putus asa apa itu sampai yang paling tinggi tentang cinta kan. Nah, kalau di tasawuf itu level nafas sebenarnya. Nah, kalau di dalam tasawuf itu level nafas. Jadi orang itu kalau pakai nafas amaroh, dia makomnya masih di nafas diri yang amaroh, itu pakainya hidupnya power. Hidupnya force. Hidupnya force. Jadi, wah, murid kudu ini, kamu harus ikut saya. Muridnya, orang-orang amaroh. Amaroh itu maknanya itu seneng merintah. Amar ya, kan ada fi'il amar, ada takmir masjid, ada amir itu orang merintah. Jadi orang yang di nafsul amarah itu dia harus dilayani. Pokoknya dunia luar harus ikut pikiran saya. Nah, itu namanya nafsu amarah, dan itu di level diri yang paling rendah, itu makom paling rendah. Nah, semakin tinggi semakin orang masuk ke dalam dunia power, masuk dalam dunia amr. Kalau di dalam Al-Quran itu gini aja. Amr itu kekuatannya 1000. Jadi misalnya tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Kan sebelumnya kan ada. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi Lailatul Qadar itu lebih tinggi daripada, lebih mulia daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Nah, amrnya ini loh yang jadi hadiah Lailatul Qadar disebut amr ini. Ini lebih mulia dari 1000 bulan. Ini 1000 jangan dimaknani 1000 dalam makna hitungannya nominal 1000 ya, maknanya sangat besar gitu.
dimaknani sangat besar. Nah, jadi Mas Jawahir, hidup itu tentu ada rencana, tapi ojo nganggu pasti. Iya. Nah, force itu berarti kita menggunakan rencana ego kita pasti. Kalau saya nggak nikah sama dia, pasti menderita. Kalau saya nggak diterima kerja di sini, pasti menderita. Kalau saya nggak punya ini, pasti menderita. Itu hidupmu pakai force. Jadi merencanakan itu tidak ada larangan. Ya, nggak ada. Tetapi pakai mungkin. Saya kalau nikah sama dia mungkin bahagia. Kalau saya nggak menikah sama dia mungkin menderita. Jadi kata mungkin ini kita, karena dunia itu relatif. Yang mutlak Allah. Kalau dunia ya mungkin iya mungkin tidak. Tapi kalau Allah ya pasti. Yang pasti hanya Allah. Nah, sehingga hidup di dalam force itu menderitakan betul. Dan cirinya orang di dalam force itu kan emosinya negatif terus. Karena merasa harus tadi loh, Mas. Iya. Jadi orang hidup dalam force itu cirinya apa coba? Kalau mau nanya misalnya, Ustaz, orang itu hidup di dalam al-kholku, terkungkung di dalam al-kholku, lupa adanya amar itu gimana? Ya gampang takut, gampang gelisah, gampang marah, gampang cemas. Ya berarti levelnya ya itu. Dia hidup di dalam force. Padahal force itu kekuatannya nggak seberapa. Tapi orang yang bertawakal kepada Allah, memasrahkan diri kepada Allah, itu orang hidup di dalam amr, hidup di dalam power. Berarti nggak ada usaha ya, Pak? Ya enggak, usaha nanti otomatis, Mas. Nah, mungkin nanti memang ini hal yang sangat penting untuk dijelaskan ya. Tetapi penjelasannya mungkin nanti di wukuf, Mas. Di waktu kuliah sufi kita punya ini ya. Kita punya menu baru ini. Menu baru namanya wukuf ya. Waktu kuliah sufi tiap Senin sore. Nanti insya Allah akan saya jelaskan. Kan orang selalu bertanya, berarti tawakal itu nggak usaha? Enggak. Beda. Orang yang pakai force, usahanya menurut ego. Oh iya. Dia berikhtiar itu menurut egonya. Tapi orang yang betul-betul bertawakal, hidup di dalam power, hidup di dalam al-amr, ikhtiarnya itu berdasarkan ilham. Ada ikhtiar. Yo ikhtiar itu otomatis oh Mas. Enggak, maksudnya gini, tubuh itu bergerak Mas. Jadi fitrahnya tubuh kan bergerak. Iya, bergerak. Kita ini kan dikasih kaki ya biar bergerak. Iya. Jadi bergerak atau ikhtiar itu sebenarnya fitrah. Kita nggak bisa menghindari ikhtiar itu, nggak bisa. Ya kan, misalnya orang tak tengok-tengok wae lah, nganu sopo ngerti itu sebenarnya ya ada usaha dia juga kan, tengok-tengok. Nah, itu kan sebenarnya ya dia pengen tengok-tengok itu ikhtiar dia juga. Jadi dia berikhtiar dengan cara tengok-tengok itu menurut egonya. Jadi sebenarnya begini, tidak berarti kita ini lalu ketika bertawakal kepada Allah terus nggak ada ikhtiar. Wah, orang yang egoistik ya ikhtiar, orang yang tawakal ya ikhtiar, orang yang force ya ikhtiar, orang yang dalam power ya ikhtiar, al-kholqu ya ikhtiar, al-amr ya ikhtiar. Tetapi munculnya ikhtiar itu dari ruang yang mana? Ada yang orang muncul ikhtiar dari ruang ego tadi, ruang force. Ada orang berikhtiar dari powernya. Enggak pada ikhtiarnya Mas. Tapi rasanya beda. Nanti rasanya beda. Nah itu. Nah kalau pas orang di dalam, kalau dia ikhtiarnya lewat power, nggak ada kata capek. Berarti kalau kita ini masih capek, aku bosen, aku ini terus berarti force. Capek psikologis. Capek psikologis berarti force. Tetapi ketika seseorang pakai power, nggak ada capek. Ya capek itu biasa dalam makna fisik. Tetapi kalau istilah sesuk moh itu nggak ada. Sesuk datang lagi. Nah itu ya, ini sekilas tentang force and power ya, mungkin biar teman-teman kan sering mendengarkan ya kalau di podcast atau channel-channel yang berisi spiritualitas kan ada force, ada power, ada istilah-istilah semacam itu. Apakah itu di tasawuf ada? Ya ada, karena itu kan sebenarnya universal Mas. Universal ya, kayak orang jujur baik itu universal, gak usah digulai agama nih, agama apa saja ya semua orang percaya bahwa jujur itu baik kan. Jadi itu universal dan memang di dalam tasawuf sebenarnya sudah sangat luar biasa. Kata Islam sendiri itu sebenarnya kan udkhulu fisilmi kafah, masuklah di dalam kepasrahan yang total kok. Masuklah dalam power kok sebenarnya. Dan ketika hidupmu dalam power, uniknya itu jadi hidupnya penuh dengan keajaiban. Ya saya kira gitu Mas Yawir. Baik, kawan-kawan sufi di mana Anda berada,
Ya, silahkan mulai muhasabah. Kita hidup dalam force atau power. Ya, silahkan dijawab sendiri, nggak perlu kami jawab. Mungkin kalian ada pengalaman yang seru atau wah, katanya pantas nih buat di sharing. Tulis aja di kolom komentar. Siapa tahu nanti kita semakin luas. Nah, mungkin ada tekniknya power and force ya, Pak. Wah, itu kelihatannya bagus itu. Jika berkenan, tulis yang banyak di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.